hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya, tapi ini kenyataan ya. Tapi saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya nonton sebuah video dan video ini adalah video kesaksian yang luar biasa sekali. Yang dulunya dia tidak percaya Tuhan, agama lain, ya, bahkan dia setelah percaya Yesus, saudaraku yang saya kasih, dipakai Tuhan dalam kesaksian luar biasa dahsyat. Jadi dalam kesaksian tersebut ya, intinya dia didatangi Tuhan Yesus, terus dia marah ya, karena dulu dia Islam, marah-marah sama Tuhan dia waktu di Islam gitu ya. Jadi kita lihat nanti kesaksiannya saudara. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, tombol lonceng pencet, beri komen, dan follow Instagram Resi Lubis, FB Resi Lubis, follow juga TikTok Resi Lubis. Oke? Mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Saya begitu marah sekali. Saudara, itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, "Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu." Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, "Siapa kamu?" Dia hanya 2 kali berbicara, "Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu." Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya, tapi ini kenyataan ya. Tapi saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Sampai saya terakhir baju-baju saya, baju muslim saya, kerudung saya, semua itu yang mahal-mahal saya lelang habis hanya untuk makan. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup utang. Miliaran saudara, bukan omong kosong. Malam ini saya bicara tentang bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup saya. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saya tidak orang kaya juga hari ini. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyertai hidup saya dan menyelamatkan jiwa saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih, singkat kata, setelah hancur saya hanya bisa menangis, bisa menyalahkan Allah saya, bisa marah kepada seseorang yang pada saat itu saya sanjung. Kenapa bisa ini terjadi? Di mana kuasamu? Di mana suaramu? Tidak ada. Sampai dalam kesendirian saya, saudara, jangan dikira orang kalau jatuh semua rekan-rekan saya itu masih dekat. Tidak. Pada saat orang bangkrut, pada saat tidak punya apa-apa, satu persatu tanpa dikomando, teman-teman saya, relasi-relasi saya itu pada pergi. Satu persatu, tinggal saya dan anak-anak. Hanya satu yang bisa saya salahkan, yaitu Tuhan saya yang pada saat itu. Saya berjuang untuk dia. Saya melakukan ini untuk dia, bukan untuk saya. Tapi di situ ambisi saya juga ada.
Karena saya terus terang pada saat itu, saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Tapi bagaimana saudara pada hari ini, pada malam ini, kasih Tuhan bukan membenci saya, tapi Dia yang pertama menolong saya. Singkat cerita saudara, pada saat itu saya sudah habis-habisan, saya tinggal di rumah petak. Di rumah petak yang tidak ada apa-apa, hanya satu lampu. Tahu sendiri rumah petak seperti apa, saya dan anak-anak tidur di situ, apa-apa aktivitas di situ. Saya tiap malam itu rajin tahajud, saya berdoa, tapi tidak pernah ada jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Kekecewaan, kemarahan, putus asa, dan sebagainya berkecamuk di dalam rumah petak itu. Tidak ada yang menolong saya. Relasi saya pergi semua, teman saya pergi semua. Orang-orang hebat dari organisasi-organisasi relasi saya juga tidak ada yang datang karena tahu Ibu Haji bangkrut. Islamic Centernya nggak jadi. Beda dengan sebelumnya, semua mengaku saudara, mengaku teman, dan siap membantu. Seperti pasukan. Tapi begitu komandannya hancur lebur, tanpa dikomando mereka pergi saling menyelamatkan diri. Tapi yang ada pada saat itu, bagaimana saya melangsungkan hidup dengan anak-anak, dengan uang yang tersisa dari miliaran saudara, tinggal 15.000. 15.000 perak mau beli apa? Bagaimana hidup saya besok? Sudah tidak ada lagi yang bisa saya makan. Satu persatu saya jual untuk bisa mempertahankan hidup. Sampai akhirnya suatu malam saya sudah sangat putus asa, sangat letih untuk berteriak kepada Tuhan saya. Saya capek menangis dan saya capek minta tolong kepada rekan-rekan yang ada hinaan. Mungkin salah jalan kali, mungkin begini-begini. Beda dengan pada saat saya punya uang dikit-dikit. Request money, tapi setelah ini semua, oh kamu mungkin salah jalan, saling menyalahkan. Saya bilang sudah cukup. Yang ada di pikiran saya, pada suatu malam saya sholat tahajud. Dengan kemarahan saya begini, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir, di dalam sholat tahajud saya. Istikharah pun sudah tidak ada jawaban. Sholat saya yang terakhir yaitu tahajud. Ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya sudah tidak peduli. Yang ada saya ingin mati beserta anak-anak saya. Saya tidak mungkin mati sendiri. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya udah nggak peduli, mau ke neraka, mau surga, udah nggak peduli. Mau kemana kayak urusannya. Saya lipat itu mukena, saya lipat itu sajadah. Saudara yang terkasih, saya orangnya yang komitmen. Kalau saya sudah berbicara ya atau tidak, inilah saya. Saya langsung ke toko terdekat membeli racun serangga, obat nyamuk cair. Saya beli waktu itu kurang lebih mungkin 9.000, harganya masih ada sisa kembali, dan saya berpikir udah untuk malam, acara malam, bukan sholat lagi, bukan minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi, yang ada acara massal, bunuh diri massal. Itu yang ada di pikiran saya. Sampai akhirnya saya tidak ada rasa deg-degan. Saya hidup udah pasrah. Itulah kalau dikatakan di titik nadir saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman yang tersisa hanya sebotol cairan, obat nyamuk, dan anak-anak. Dan waktu yang tersisa. Dan saya tidak mau minta tolong kepada Allah saya, kepada siapapun lagi. Saya stop semuanya. Satu persatu akan saya selesaikan anak-anak saya dan yang terakhir saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia kebagian racun serangganya. Kalau nggak kebagian apa nggak jadi urusan. Saya tidak pernah berpikir. Bahkan tidak pernah takut mau ke neraka pun. Yang jelas saya dan anak-anak pada malam itu harus mati. Kalau nggak mati, hayo apapun yang terjadi. Saking sudah frustasi hidup saya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya saudara, namanya seorang ibu mau membunuh anak saja, rasa deg-degan ada ya. Rasa ketir ada, sedih menjerit ada, tapi tidak ada yang menolong saya. Satu-satunya jalan pada saat saya mati, anak juga harus mati. Itu seorang ibu berjuang.
Lampu yang hanya satu saya matikan, saya juga nggak tega kalau lihat kelejet-kelejet anak kalau saya udah kasih minum. Tapi itu, saudara, itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, "Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu." Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, "Siapa kamu?" Dia hanya 2 kali berbicara, "Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu." Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya. Tapi ini kenyataan. Ini gelas masih ada, ini botol masih ada. Saya mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf. Dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu, bukan langsung percaya, saudara. Bukan langsung, oh iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi, karena memang orang bisnis begitu, nggak langsung percaya, segala sesuatu harus dipikirkan juga, termasuk mau bunuh diri juga. Saya harus negosiasi dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan kan, kita sudah dengarkan apa kesaksian Ibu itu dahsyat luar biasa. Jadi Anda sendirilah yang meresapi, Anda sendirilah yang merenungkan, Anda sendirilah yang terus-menerus mengingat kesaksian Ibu tadi. Supaya lewat kesaksian tadi kita tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa kita terus melayani Tuhan seperti ini. Ya, itu kita bawa makanan sampai hujan-hujan. Ya, lihat makanan-makanan dibawain kehujanan. Luar biasa. Saudara, mereka mencintai Tuhan sangat luar biasa. Mereka butuh dukungan, doa dari kita. Dan kita tetap berdoa supaya ada jalan keluar buat mereka nantinya. Karena di musim pandemik ini orang-orang yang dulunya punya perusahaan aja sudah mengeluh, apalagi mereka. Tapi puji Tuhan, mereka sudah paling bawah, jadi mereka nggak merasa masalah. Oke, mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, pimpin tuntun kami supaya kami hidup di dalam Yesus dan tidak akan menyangkal Tuhan sampai akhir hayat kami. Dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami alaskan doa dengan ucapan syukur, haleluya, amin.